Sungai Berantas merupakan nadi kehidupan dari Provinsi Jawa Timur. Sungai ini sepanjang 320 km mengaliri wilayah seluas sekitar 12.000 km persegi, menopang jutaan jiwa, mengairi sawah, menggerakkan turbin pembangkit listrik, hingga memenuhi kebutuhan air bersih dari masyarakat. Namun, di balik perannya yang vital ini, sebuah ancaman serius tengah menggerogoti jantungnya, yakni kawasan hulu yang berpusat di Kota Batu dan lereng Gunung Arjuna, Jawa Timur. Permasalahan pertama dan paling mendasar adalah alih fungsi lahan yang masif dan tidak terkendali. Berdasarkan ketentuan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang tata ruang, total hutan di DAS minimal harus mencapai 30% atau setara 450.000 hektar di DAS berantas. Namun, kenyataan di lapangan sungguh berbeda. Luas hutan lindung yang tersisa hanya sekitar 3,42% atau sekitar 60.000 hektar saja. Menurut Perum Jasa Tirta I, luas tutupan lahan di kawasan hulu hanya tersisa 20% dari total luas hulu yang mencapai 2.050 km persegi. Investigasi Walhi Jawa Timur mencatat terdapat 1.295 hektar kawasan hutan di Kota Batu yang rusak akibat pembukaan untuk pertanian, ladang, tegalan, permukiman, hingga tempat wisata. Yang lebih mengkhawatirkan, penyebab kekritisan DAS berantas adalah alih fungsi lahan, di mana kawasan hutan lindung menjadi pertanian, bahkan pada lahan dengan kebiringan 45 derajat pun telah beralih menjadi tanaman semusim. Yang kedua, kehilangan tutupan hutan membawa konsekuensi berantai yang menghancurkan, seperti erosi dan sedimentasi. Kondisi kekritisan lahan mendorong laju erosi di hulu DAS berantas mencapai 2.268 ton per hektar per tahun, sebuah peningkatan yang mencapai sekitar 300% dibandingkan kondisi normalnya. Sedimentasi ini bermuara langsung ke waduk-waduk penyangga Jawa Timur. Erosi mengakibatkan 90% tampungan di Bendungan Sengguruh di Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, telah terisi sedimen. Sementara, Bendungan Sutami di Kecamatan Sumber Pucung terisi 40%. Fungsi waduk sebagai pengendali banjir, penyedia irigasi, dan sumber pembangkit listrik pun kian terancam. Dampak berikutnya dirasakan langsung oleh masyarakat, di mana mata air yang satu persatu hilang. Kota Batu yang dulu memiliki 109 mata air, kini hanya tersisa 57 mata air. Data Ekoton menyebutkan sumber mata air terbesar Kali Berantas di Sumber Berantas, Batu berkurang 50% dalam beberapa tahun terakhir. Sebanyak 11 mata air mengering, sementara 46 mata air lainnya mengalami penurunan debit dari 10 meter kubik per detik menjadi kurang dari 5 meter kubik per detik. Kerusakan mata air ini terjadi karena hutan lindung yang telah beralih fungsi, di mana lahan kritis mencapai 80% karena dijadikan lahan pertanian dan permukiman. Kekritisan hulu DAS berantas telah terbukti melalui rentetan bencana yang semakin intens dalam 5 tahun terakhir. November 2021, banjir bandang Kota Batu menewaskan 7 orang, merusak lebih dari 50 rumah, dan menghancurkan beberapa di antaranya. Penelusuran Perum Jasa Tirta I menggunakan drone selama 4 hari mengungkapkan bahwa sebagian besar lahan di hulu berantas dalam kondisi kritis. Area dengan tegakan pohon hanya tersisa di lereng-lereng, terjal di punggung bukit, selebihnya telah berubah menjadi lahan pertanian dan permukiman. Tahun 2022, BPBD Kota Batu mencatat 203 kejadian bencana, terdiri 111 tanah longsor, 27 banjir, 23 angin kencang, dan lainnya. Angka ini meningkat tajam dari 154 kejadian di 2021, 114 di 2020, 98 di 2019. 2023-2024, dampak alih fungsi lahan terus meluas hingga area lebih jauh. Di wilayah sekitar Kediri, lahan pertanian di sekitar DAS berantas mulai terancam kekeringan. Akibatnya, hilangnya kawasan resapan hutan yang beralih menjadi tanaman produktif. Di balik semua permasalahan ini terdapat kelemahan fundamental dalam tata kelola PSDA, di mana pengelolaan DAS berantas hulu membutuhkan pendekatan terpadu lintas multi pihak secara partisipatif berdasarkan kajian kondisi biofisik, ekonomi, sosial, politik, dan kelembagaan. Setiap langkah perbaikan, termasuk penanganan alih fungsi tata guna lahan, harus melibatkan kerjasama dari semua pihak yang berkepentingan. Kebijakan tata ruang pun dinilai tidak sensitif terhadap bencana dan masa depan lingkungan. Revisi Perda RT/RW di Kota Batu bahkan memberi peluang bagi kawasan konservasi hulu untuk diubah menjadi tempat wisata, buatan, dan lahan pertanian.